perempuan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Junto 35 Tahun 2014, anak adalah setiap individu di bawah usia 18 tahun, termasuk yang masih di dalam kandungan. Sedangkan perempuan adalah individu berjenis kelamin perempuan yang memiliki hak dan peran strategis dalam kehidupan sosial maupun pembangunan. Keduanya merupakan kelompok yang penting maupun rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi, sehingga butuh perlindungan. Selanjutnya adalah dasar-dasar hukum tentang perlindungan perempuan dan anak. Yang pertama, ada di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, terdapat di dalam pasal 28B. Selanjutnya, di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT. Dan selanjutnya di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Selanjutnya di Konvensi Internasional atau CEDAW dan CRC. Baiklah, selanjutnya adalah hak-hak perempuan dan anak. Jadi, perempuan dan anak memiliki hak-hak mendasar yang harus dijamin oleh negara dan seluruh elemen masyarakat. Di antaranya itu adalah hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Anak juga memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan usia dan kebutuhannya. Selain itu, hak atas pendidikan dan layanan kesehatan merupakan hal yang sangat penting agar mereka dapat berkembang secara fisik, mental, dan sosial. Tak kalah penting, mereka juga berhak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial tanpa rasa takut, serta bebas mengekspresikan diri tanpa kekerasan dan tekanan. Pengakuan terhadap hak-hak ini bukan hanya tentang keadilan, tetapi juga fondasi bagi masyarakat yang sehat dan beradab. Baiklah, selanjutnya permasalahan yang dihadapi. Jadi, sampai saat ini, perempuan dan anak itu masih menghadapi berbagai permasalahan yang sangat serius, seperti kekerasan fisik maupun psikologis, diskriminasi gender, eksploitasi tenaga, hingga keterbatasan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Laporan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap kelompok ini terus meningkat setiap tahunnya. Contohnya itu seperti kasus perundungan di sekolah, pelecehan seksual di lingkungan keluarga atau di masyarakat, serta praktik pekerja anak yang masih ditemukan di beberapa daerah. Permasalahan-permasalahan ini tidak hanya menghambat perkembangan mereka, tetapi juga dapat berdampak pada masa depan bangsa. Mengapa? Oleh karena itu, penanganannya harus menjadi perhatian utama. Baiklah, selanjutnya adalah lembaga perlindungan. Untuk melindungi hak perempuan dan anak, ada beberapa lembaga yang berperan penting di Indonesia. Contohnya adalah KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Fokusnya pada perlindungan anak, sementara Komnas Perempuan menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. Selanjutnya ada LPSK yang memberikan perlindungan bagi saksi dan korban, termasuk perempuan dan anak. Selain itu, ada juga P2TP2A yang menyediakan layanan pendampingan dan pemulihan bagi korban kekerasan. Semua lembaga ini hadir untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Baik, selanjutnya adalah peran masyarakat dan pemerintah. Nah, perlindungan terhadap perempuan dan anak tidak bisa berjalan tanpa keterlibatan masyarakat dan pemerintah. Pemerintah berperan dalam memberikan edukasi dan melakukan pencegahan melalui kebijakan dan program sosial. Sementara itu, masyarakat dapat membantu dengan melaporkan kekerasan, mendukung korban, serta menciptakan lingkungan yang aman. Selain itu, pemberdayaan perempuan melalui pendidikan dan ekonomi juga menjadi langkah yang sangat penting untuk mencegah ketidakadilan. Baiklah, selanjutnya adalah tantangan dan hambatan. Dalam upaya melindungi perempuan dan anak, masih banyak tantangan yang dihadapi. Salah satunya adalah budaya patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi yang sangat lebih rendah. Selain itu, penegakan hukum yang belum maksimal dan akses informasi yang sangat terbatas, terutama di daerah terpencil, juga menjadi hambatan yang sangat besar dalam mewujudkan perlindungan yang menyeluruh. Selanjutnya, solusi dan harapan. Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi perempuan dan anak, perlu dilakukan edukasi sejak dini tentang kesetaraan dan hak asasi. Penegakan hukum juga harus terus tegas agar memberikan efek yang jerah. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat sangat penting agar perlindungan bisa berjalan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Baiklah, perempuan dan anak
praktisi hukum untuk memahami serta memperjuangkan hak-hak mereka agar terciptanya masyarakat yang adil, setara, dan berkeperimanusiaan. Semoga materi ini bisa memberikan wawasan yang bermanfaat dan menjadi bagian dari langkah kecil menuju perubahan besar.